Ya, Tiongkok kini tengah mencari kesepakatan dengan negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik, termasuk Asia, dan berusaha menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik. Kita akan membahasnya dengan jurnalis senior Nuim Hayat yang bergabung melalui sambungan telepon langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Melbourne yang dinginnya luar biasa. Kabar baik. Di Indonesia, di Jakarta saat ini hangat cuacanya Bang Nuim. Ya, ini resminya kata Biro Cuaca maksimum 11 derajat. Ya. Tapi terasa seperti 9 atau 10 derajat karena anginnya yang kencang. Ada satu hal yang perlu kita umumkan di sini barangkali Dorian, bahwa tadi baru saja diumumkan di Australia yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Australia Albert Albanese yang baru saja terpilih dalam hari Minggu ini akan berangkat ke Indonesia karena ini merupakan suatu tradisi di Australia. Setiap Perdana Menteri begitu terpilih, maka yang pertama mesti sowan itu katanya sowannya ke Indonesia. Tapi Albanese yang disebut Albo tidak bisa ke Indonesia terlebih dahulu karena minggu lalu begitu setelah diambil sumpahnya hari Senin, dia langsung berangkat untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan ketiga mitranya yaitu Amerika Serikat, India, dan Jepang di Tokyo. Jadi apa boleh buat, ini cacat sedikit, tradisi ini cacat, seharusnya Indonesia yang terlebih dahulu dikunjungi. Tapi tadi diumumkan bahwa Perdana Menteri Australia yang baru akan berkunjung ke Jakarta pada hari Minggu yang akan datang. Bang Nuim, cuaca di Australia juga dingin. Apakah juga sedingin pemerintahan Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese, yang telah menjadikan Kepulauan Pasifik ini sebagai prioritas kebijakan luar negerinya untuk melawan Beijing? Karena kita tahu Tiongkok juga sangat agresif untuk menancapkan kakinya di kawasan Asia Pasifik. Nampaknya Albanese ini berhasil. Seperti yang pernah kita bahas juga sebenarnya, begitu pulang dari Tokyo, Menteri Luar Negeri yang ikut bersama Albanese pergi ke Tokyo untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Biden, Perdana Menteri Jepang, dan Perdana Menteri India, maka dia tiba di sini hari Rabu. Menteri Luar Negerinya yaitu Penny Wong, yang orang tuanya berasal-usul dari Malaysia, hari Kamis dia langsung berangkat ke Suva di Fiji. Karena mendengar bahwa Perdana Menteri Tiongkok Wang Yi akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Pasifik dan menandatangani katanya perjanjian antara lain perdagangan bebas secara kolektif dengan negara-negara Pasifik. Tapi rupanya ternyata gagal. Tidak jadi ditandatangani. Ini baru diumumkan tidak jadi ditandatangani. Mungkin kunjungan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong ke Suva pada waktu itu barangkali memang berakibat tidak terjalinnya hubungan perdagangan bebas antara Tiongkok dengan sejumlah negara di Pasifik. Menariknya begini, kata orang mengatakan mungkin Tiongkok tidak begitu menyadari. Sekarang ini, pada waktu kita sedang berbicara ini, dia berkunjung ke Papua New Guinea. Padahal di sana sedang hebat-hebatnya dilakukan kampanye untuk pemilihan umum. Seharusnya dia jangan datang pada waktu pemilihan umum. Dia harusnya datang setelah pemilihan umum. Ya, ini tidak pada waktu pemilihan umum. Jadi orang mengatakan mungkin karena Tiongkok tidak begitu menyadari pentingnya suatu pemilihan umum demokratis karena di negeri mereka sendiri tidak pernah ada pemilihan umum demokratis seperti itu. Segalanya main tunjuk. Jadi ini menunjukkan barangkali kekurang arifan Tiongkok dalam berhadapan dengan negara-negara yang dalam tanda kutip bisa dikatakan sudah terbiasa dengan demokrasi. Betapapun kecilnya negara di Pasifik itu, tapi karena mereka sudah terbiasa dengan demokrasi, ada oposisi, ada ini itu dan lain sebagainya, sehingga pemerintah di negara-negara Pasifik itu harus hati-hati ketika mengambil keputusan. Jangan sampai nanti keputusan itu bisa dijadikan oleh oposisi alat untuk misalnya kampanye dalam pemilihan berikutnya. Jadi bisa dikatakan bahwa nampaknya kunjungan Perdana Menteri Wang Yi, Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Pasifik ini tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Ini terkait hubungan Australia dan Tiongkok juga sedang memanas, Bang Nuim, meskipun di sana sedang dingin kali cuacanya gitu ya. Karena Tiongkok ini pasca menandatangani fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon terutama. Ditambah lagi, kalau tidak salah mungkin kalau kita bisa ingat gitu pertengahan Mei lalu ada kapal mata-mata Tiongkok yang ketahuan mendekati wilayah perairan di lepas pantai Australia Barat begitu, Bang Nuim.
Betul, dan waktu itu Tiongkok mengatakan itu katanya lautan bebas, kenapa kami tidak boleh ke sana. Ya. Tapi Australia mengatakan mungkin ini adalah suatu cara Tiongkok untuk coba-coba. Lihat dulu bagaimana ini nanti reaksi dari Australia, reaksi dari negara-negara lain di sekitar itu. Tapi ini merupakan sebenarnya tidak ada yang aneh dalam hal ini. Setiap negara yang besar, yang kuat itu ingin punya wilayah pengaruh. Ya. Kita mengetahui Amerika itu dalam tahun 1823 di bawah kepresidenan yang bernama James Monroe membuat apa yang disebutkan doktrin Monroe yang mengatakan kepada Eropa jangan coba-coba masuk ke wilayah barat. Itu wilayah kami. Jangan coba-coba melakukan penjajahan dan lain sebagainya. Jadi tiap-tiap negara itu memang punya keinginan untuk mempunyai wilayah pengaruhnya. Jadi Amerika, Australia, Selandia Baru menganggap bahwa yang namanya Indo-Pasifik atau terutama Pasifik itu merupakan wilayah pengaruh mereka. Dalam keadaan seperti sekarang ini, mereka tidak begitu senang melihat kalau sekiranya Tiongkok menjalin hubungan keamanan, hubungan pertahanan. Karena dikatakan ya, untuk kita mungkin jauh ya, tapi untuk mereka dekat sekali. Yang namanya Kepulauan Solomon itu hanya 1.700 km dari pesisir timur Australia. Dan ini tentunya membuat Australia agak deg-degan lah begitu. Apalagi mengingat bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, sebenarnya orang menganggap bahwa setelah Rusia masuk ke Ukraina, kemungkinan besar Tiongkok akan masuk ke Taiwan. Tetapi, ya ini yang tetapinya, hikmahnya ada. Mengingat bahwa nampaknya Rusia tidak begitu berhasil di Ukraina, sehingga suatu operasi yang dianggap akan selesai dalam waktu aja beberapa minggu, sekarang sudah berlarut-larut dari sejak bulan Februari, maka mungkin Tiongkok juga akan berpikir dua kali sebelum masuk ke Taiwan. Nah, kalau Tiongkok masuk ke Taiwan, nah ini meriah kita. Ini baru jadi meriah. Jadi banyak sekali faktor yang sekarang ini dihadapi wilayah, bukan saja wilayah Pasifik, tetapi juga sebagaimana kita ketahui wilayah Laut Cina Selatan, di mana ada wilayah Republik Indonesia di Natuna. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan oleh keempat negara di Tokyo mengenai penangkapan ikan secara liar. Dalam hal ini yang disebutkan penangkapan ikan yang ilegal, yang liar itu adalah tentunya nomor satu nelayannya adalah dari Tiongkok. Jadi ini juga merupakan hal-hal yang perlu dibahas, bukan hanya soal pertahanan, cyber security, tapi juga soal ikan ini. Karena mereka barangkali pakai apa yang dikatakan dalam pepatah kita, tangguk rapat. Mereka angkat saja apa yang ada. Sedangkan kalau di Australia ini, itu nelayan yang pergi menangkap ikan di laut, itu dari waktu ke waktu nanti akan secara mendadak diperiksa jalannya. Jaring itu diperiksa. Kalau sekiranya lubangnya kurang dari sekian, ya, jadi terlalu kecil, itu orangnya bisa didenda. Pernah misalnya kejadian ada seorang nelayan di Australia, dia beli jala dari Tiongkok atau dari mana, ketika sudah dipakai, dijemur, dia mengkerut. Pada waktu dibeli memang sesuai, tapi setelah dijemur dia mengkerut, dia kena denda. Bang Noem, tadi Bang Noem menyebutkan ada peperangan antara Rusia dan Ukraina. Di lain sisi ada kemitraan strategis tanpa batas yang telah diumumkan oleh Vladimir Putin dan Xi Jinping. Apakah ini merupakan bentuk keterikatan Rusia dan Tiongkok untuk menghadapi hegemoni Barat? Ya, bukan itu saja. Ini kan karena mereka punya kesamaan dalam sistem pemerintahan. Ya, mereka punya kesamaan, sama-sama mau dikatakan otoriter, ya mereka otoriter dan lain sebagainya. Jadi kita lihat, ketika misalnya waktu itu Barat, ya, Eropa dan Amerika mengatakan embargo, sanksi, pemboikotan terhadap barang-barang dari Rusia, kecuali tentunya minyak dan gas yang sangat mereka perlukan. Mas Tiongkok tetap membeli gandum dari Rusia, karena dua negara ini, Rusia dan Ukraina ini adalah dua negara penghasil gandum, sehingga sekarang ini ada kekhawatiran yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau terus berlarut seperti ini, itu ada tersedia gandum sekarang ini hasil panen yang baru lalu di Ukraina 20 atau 22 juta ton. Kalau ini tidak bisa dikirimkan, gandum ini menjadi hapak, rusak. Ini bisa menimbulkan kelaparan di banyak tempat. Oleh sebab itu Tiongkok mengatakan ini persoalan perut sejengkal rakyat kami. Kami mesti beli gandum dari Rusia. Kalau tidak dari mana lagi mesti beli gandum. Jadi tidak bisa juga disalahkan. Tiongkok melakukan apa yang disebutkan barangkali
berbeda dari apa yang telah ditetapkan secara embargo atau sanksi dan lain sebagainya. Jadi kita melihat adanya kedekatan antara Rusia dengan Tiongkok sekarang ini barangkali memang sudah merupakan suatu kewajaran, mengingat bahwa NATO semakin melakukan konsolidasi di Eropa sana. Dan ini kan NATO, konsolidasi di Eropa oleh NATO ini oleh Rusia dianggap sebagai sesuatu yang memang ditujukan hanya kepada Rusia. Hanya untuk melakukan penangkalan terhadap Rusia, hanya untuk melakukan sebagai langkah penjagaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan Rusia. Memang keadaan sekarang ini sangat mengerikan kalau kita melihat. Karena ada yang mengatakan kalau Rusia merasa dirinya sampai terancam, maka Rusia tidak akan segan-segan menggunakan apa yang disebutkan sebagai senjata nuklir taktis. Ini entah bagaimana nanti akibatnya kalau ini sampai terjadi. Jadi kita sekarang ini melihat di daerah kita, yaitu di Pasifik, ya, termasuk tentunya Australia, Selandia Baru, Indonesia. Kita melihat bagaimana sikap Xi Jinping, bagaimana sikap pemimpin Tiongkok terhadap Taiwan. Ini karena Taiwan sudah semakin nampaknya berani, Tiongkok sudah semakin geram karena janjinya untuk mengatakan bahwa bagaimanapun, sebagaimana halnya dengan Macau, sebagaimana halnya dengan Hong Kong, ini akan kembali ke haribaan ibu pertiwi Tiongkok, nampaknya belum terjadi. Sementara Taiwan terus saja berkibar dengan kekuatan senjata yang cukup lumayan, mungkin lebih hebat dari Ukraina, walaupun penduduknya hanya seperti penduduk Australia sekitar 25 jutaan. Bang Nuim, Amerika Serikat yang selama ini mengalami surplus power, mungkin bisa dikatakan bahwa secara perlahan mulai menurun, sementara Tiongkok naik secara sistematis gitu. Ada proses pergeseran kekuasaan antara kedua negara itu seperti, ya mungkin kalau kita bisa bilang seperti ayunan yang bergerak gitu Bang Nuim. Bagaimana sebetulnya resiko yang harus dihadapi oleh pulau-pulau di Pasifik, terutama di kawasan Asia Pasifik, bahkan di Asia, di Indonesia lebih khusus lagi, ketika ketegangan atau eskalasinya meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Bang Nuim? Ya, sebagusnya tidak usah harus memilih kan. Itu tidak perlu harus memilih, bisa dijadikan kawan, jadikan sahabat, dua-duanya dijadikan mitra dan lain sebagainya. Tapi begini, Nurdian, beberapa pulau di Pasifik yang sudah sejak berapa puluh tahun yang lalu dikuasai oleh Prancis, ya, itu berapa kali diadakan referendum. Mereka tetap tidak mau merdeka, mereka lebih suka berada bersama Perancis. Jadi menunjukkan bahwa seakan-akan pengaruh Barat di Pasifik ini lebih besar, lebih kuat. Bahwa Kepulauan Solomon menjalin kerjasama di bidang kepolisian misalnya dengan di bidang keamanan, bukan pertahanan ya, keamanan dengan Tiongkok, itu barangkali ada suatu siasat saja untuk barangkali memancing. Nah, siapa yang bisa memberikan, siapa yang bisa menawarkan lebih banyak, karena mereka menyadari melihat bahwa misalnya negara seperti Sri Lanka yang begitu dekat waktu itu dengan Tiongkok, akhirnya sekarang lihat keadaannya centang perenang, Perdana Menterinya mengundurkan diri dan lain sebagainya, kekurangan bahan makanan, kekurangan segala macam. Mereka melihat bahwa mungkin kalau mereka tetap bersama dengan sekarang ini Amerika Serikat, misalnya dengan Jepang, Australia dan Selandia Baru, mungkin mereka akan lebih baik daripada kalau mereka misalnya memutuskan hubungan ini patah arang, jadi bukan patah tebu lagi, tapi patah arang dengan negara-negara seperti Australia. Jadi barangkali itulah yang menyadarkan mereka, kemudian yang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Tiongkok yang sedang melakukan kunjungan sekarang ini ke negara-negara Pasifik, ya tunggu dulu lah. Kita tidak akan buru-buru menjalin kerjasama atau menandatangani, menyetujui persetujuan perdagangan bebas dan lain sebagainya. Karena mereka akan melihat barangkali bagaimana reaksi dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru dan juga Amerika Serikat terhadap mereka. Karena ya mereka melihat bahwa mungkin dengan ada pengalaman di Tibet, kemudian di Xinjiang, ya Uighur, dan ancaman bagaimana yang terjadi dengan Hong Kong. Katanya dulu satu negeri, dua sistem, sekarang nampaknya satu negeri, satu sistem. Dan bagaimana mereka mendengar bahwa Taiwan terus-terusan diancam akan diambil kembali dan lain sebagainya. Mungkin mereka kemudian berpikir, lebih baiklah dengan apa yang dikatakan dalam bahasa Inggris, setan yang sudah dikenal lebih baik daripada setan yang belum dikenal. Tadi Bang Nuim menyebutkan bahwa mungkin ada ketergantungan dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik, meskipun mereka sudah lama dalam tanda kutip mungkin dijajah gitu kan. Dan meskipun negara-negara di daerah di kawasan Pasifik ini
mulai bergantung pula dengan investasi Tiongkok, tapi secara tradisional ternyata Barat masih memiliki hegemoni yang kuat, begitu Bang Nuim ya? Bukan dengan sistemnya kan. Kalau Australia ini kan boleh dikatakan tidak memberikan pinjaman, tapi memberikan bantuan. Ya. Nah, Tiongkok punya riwayat selalu memberikan pinjaman, bukan bantuan hibah. Ya. Jadi kita tahu Australia ini memberikan bantuan hibah kepada Indonesia, kepada banyak negara. Jadi tidak memberikan pinjaman, tapi memberikan bantuan hibah. Jadi tidak perlu dikembalikan, tidak perlu dilunasi, tidak perlu dibayar kembali. Ya. Sedangkan dengan Tiongkok, mereka mengetahui bahwa pinjaman yang ditawarkan itu kadang-kadang memang tidak masuk akal, tetapi akhirnya memang tidak bisa dibayar kembali. Nah, jadi orang mengatakan mungkin itu tujuannya, supaya nanti pembayarannya dengan penguasaan oleh Tiongkok sebagian dari di wilayahnya. Karena di Australia ini kan sekarang juga yang menjadi masalah ini bahwa pelabuhan di wilayah utara Australia di ibu kota Darwin itu sudah terlanjur dikontrakkan kepada Tiongkok. Itu banyak yang geleng kepala, kenapa itu bisa terjadi? Tapi ya, ini disebabkan oleh sistem pemerintahan di Australia, di mana negara bagian dan wilayah-wilayah seperti Darwin ya, wilayah utara itu punya apa yang disebutkan sebagai otonomi yang sangat luas. Ya. Mereka yang bisa memutuskan. Jadi barangkali untuk menangkal itu pemerintah harus membuat undang-undang dan lain sebagainya. Tapi berkenaan dengan pelabuhan di Darwin, itu tidak sampai ada tindakan dari pemerintah untuk mencegahnya, pemerintah pusat. Sehingga sekarang ini sudah terjalin perjanjian antara Tiongkok dengan pelabuhan Darwin dengan pemerintah kota atau pemerintah wilayah Darwin. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena seperti dikatakan tadi, tidak ada pemberian hibah, itu jarang kita dengar dari Tiongkok. Tiongkok mengatakan mau pinjam, oke. Nah, tapi kan begitu. Kalau pinjam itu ya harus dikembalikan, sedangkan hibah itu tidak perlu dikembalikan. Tapi ini juga ada kalau mungkin kita bisa bilang bahwa ada soft power politik luar negeri Tiongkok yang sangat kuat juga dan sangat agresif untuk mendekati di negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini, Bang Nuim. Ya, soft power-nya itu oke. Dia sekarang mulai merasakan bahwa karena dia berhasil dengan Kepulauan Solomon, ternyata Kepulauan Solomon itu tidak mewakili pandangan dari kepulauan-kepulauan lain yang ada karena begini, Kepulauan Solomon itu pada awalnya kan punya jalinan hubungan dengan Taiwan. Tahu-tahu dalam tahun 2019 pemerintah yang sekarang ini memutuskan untuk tidak lagi mengakui Taiwan, tetapi mengakui Tiongkok RRT. Dan itu kemudian menimbulkan huru-hara yang sangat luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan toko-toko milik orang Tiongkok di Kepulauan Solomon, seperti di ibu kota Honiara, di Kuadakan, itu dibakar oleh para pengunjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, yang turun ke lapangan untuk menertibkan keadaan adalah pasukan Australia dan juga kepolisian Australia. Jadi mereka lihat kalau dalam hal ini karena letaknya lebih dekat, Australia hanya 1.700 km, itu dekatlah ya kalau dibandingkan dengan Tiongkok, maka mereka bisa dengan mudah minta kepada Australia, dan Australia biasanya telah menyelesaikan tugas langsung kembali ke negerinya, kembali ke negaranya. Bagaimana dengan Tiongkok misalnya, kalau mereka mendatangkan kepolisian dari Tiongkok atau militer dari Tiongkok, ini mungkin tidak akan kembali. Sebab itu ada ceritakan selalu bahwa orang Tiongkok itu suka sekali mengembara, dan begitu sampai di suatu tempat, ya mereka tidak lagi akan seakan-akan mereka itu dengan mudah bisa menyesuaikan diri dengan tempat baru mereka itu. Jadi mereka tidak begitu mudah untuk rindu kampung kembali ke negeri mereka. Ini barangkali juga menjadi pertimbangan bagi kepulauan di Pasifik. Ya, ada alasan atau mungkin dasar yang kuat yang diperankan oleh Tiongkok untuk bisa masuk ke dalam di negara-negara di Asia Pasifik. Antara lain mungkin karena selama 2 dekade Barat dan Amerika tidak menempatkan dubesnya untuk ASEAN. Sudah 4 tahun ini mungkin Bang Nuim. Apakah ini salah satu peluang yang dilihat oleh Tiongkok untuk bermain di Asia Pasifik, Bang Nuim? Iya, tapi dia juga menyadari bahwa mereka tidak punya riwayat misalnya seperti negara-negara Barat yang begitu. Kita lihatlah setelah Perang Dunia Kedua, Jerman hancur-hancuran, Jepang hancur-hancuran, toh bisa bangun kembali dengan bantuan, kalau bisa di Jerman dengan apa yang disebutkan rencana Marshall.
yaitu nama Menteri Luar Negeri Amerika pada itu Marshall Plan, rencana Marshall. Jerman menjadi negara yang sekarang ini di Eropa paling bagus ekonominya. Jepang kita lihat di Asia boleh dikatakan sebelum Tiongkok kan negara kedua terbesar ekonominya, nomor 1 Amerika, nomor 2 Jepang, nomor 3 ya sekarang memang Tiongkok jadi nomor 2. Tapi ini menunjukkan bahwa kemampuan Barat itu untuk menghancurkan memang tidak bisa dibantah, tetapi kemampuannya untuk membantu juga tidak bisa dibantah. Jadi setelah dia hancurkan, dia bantu lagi. Lihat kalau kita lihat sekarang ini di Korea Selatan, misalnya bagaimana kemajuan di sana, kita lihat hasil-hasil industri teknologi, mobil-mobil. Itu mobil Korea Selatan misalnya yang disebutkan Hyundai, mobil kecil itu adalah mobil yang paling populer di Barat, di Eropa sana. Itu paling populer. Jadi mereka melihat bahwa kalau pada akhirnya memang kalau sudah terkapar itu biasanya yang datang menolong itu ialah Barat lah. Jadi Barat itu menghancurkan, tapi Barat itu bisa juga membangun kembali seperti yang kita lihat, seperti yang dikatakan tadi di Jerman dan juga di Jepang. Dua-duanya merupakan musuh bebuyutan waktu dalam Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik dengan Jepang, Perang Dunia Kedua di Eropa. Tapi kan mereka membantu untuk membangun kembali. Nah, Tiongkok belum punya latar belakang seperti itu dan juga ditengarai bahwa orang-orang yang datang dari Tiongkok itu kemudian nanti akan tinggal, tidak akan kembali ke Tiongkok. Mereka akan coba tinggal di situ. Nah ini dianggap apakah nanti akan menjadi kolom kelima, yang istilahnya itu kolom kelima, the fifth column. Nah ini jadi semacam musuh dalam selimut. Wallahualam kita tidak bisa mengatakannya. Tapi orang merasa barangkali, wah seperti di Kepulauan Pasifik. Coba Nurdian pikir, itu pemerintah Australia itu menyediakan lapangan kerja untuk orang-orang dari Pasifik. Jadi mereka datang ke sini untuk bekerja di perkebunan-perkebunan sayur-sayuran, di perkebunan-perkebunan buah-buahan untuk memetik buah mangga, memetik apel, memetik semua. Itu antara lain, memang Australia memerlukan tenaga. Tapi kan mereka bisa mendapatkan tenaga dari tempat lain. Tapi mereka mengkhususkan untuk mencari tenaga dari Pasifik. Karena apa? Mereka yang bekerja di sini dari Pasifik bisa nanti mengirimkan uang kembali ke kampung halamannya untuk menghidupi keluarga mereka. Dan ini oleh Pasifik juga tentunya diingat. Wah, ini memang mereka memberikan bantuan. Jadi tidak hanya bantuan secara langsung macam beri sedekah, tapi juga memberikan pekerjaan. Dan ini kan harga diri mereka jadi lebih bagus. Seakan-akan mereka merasa, wah Australia ini memerlukan kita, bukan kita yang membutuhkan mereka. Mereka juga membutuhkan kita dan sebagainya. Ini semuanya tentunya berkesan kepada orang-orang di Pasifik. Itulah saya katakan tadi. Kenapa negara-negara Pasifik atau pulau-pulau Pasifik yang dalam sekarang ini masih dalam pengaruh Perancis ketika diadakan referendum, mereka tidak mau merdeka, mereka mau tetap bersama Perancis. Jadi kita melihat ini sesuatu barangkali ada sebab-sebabnya. Kenapa demikian? Dan mungkin banyak di antara mereka mulai berpikir, apakah kita bisa juga seperti itu dengan Tiongkok? Ini masih wallahu a'lam bishawab, karena ya itu dia, setan yang dikenal lebih baik daripada setan yang belum dikenal. Dalam hubungan mungkin ada faktor kenyamanan, Bang Nuim ya. Apakah mungkin faktor itu juga yang mempengaruhi negara-negara di Asia Pasifik yang kemudian masih cenderung ke barat ketimbang dirayu-rayu oleh Tiongkok gitu, Bang Nuim? Iya, memang betul kan. Mereka itu juga mengandalkan turisme dari Australia, turisme dari Selandia Baru. Di sini Selandia Baru itu juga memainkan peranan yang cukup hebat ya, cukup membantu bagi negara-negara di Pasifik. Kedekatan satu wilayah dan punya tradisi dan sudah mengenal dan lain sebagainya dan sudah terbukti. Seperti dikatakan tadi, mereka didatangkan oleh Australia untuk metik buah, untuk kebun sayur, pokoknya memberikan kesempatan lah. Jadi berbagi, karena Australia punya kelapangan, ya mereka berbagi dengan yang dianggap kurang sejahtera, supaya mereka juga bukan hanya bisa menghidupi yang bekerja di sini, tapi mereka mengirimkan uang, mereka juga mengirimkan, itu kan seperti tenaga kerja kita kan, TKI, mengirimkan uang kembali ke Indonesia dari manapun mereka bekerja. Jadi ini sama saja dengan orang-orang di Pasifik ini. Jadi Australia itu memberikan beasiswa, sudah lama, ini sudah berlangsung cukup lama. Oleh sebab itu, dan kelihatannya seakan-akan tanpa pamrih memang. Ya, cuman ketika mendengar bahwa Menteri Luar Negeri Wang Yi akan berkunjung ke Kepulauan Pasifik, langsung saja Menteri Luar Negeri Australia yang baru saja dilantik, baru pulang dari Jepang, belum sempat 24 jam berada di Australia, langsung berangkat ke Fiji, karena Fiji adalah salah satu negara terbesar di Pasifik. Jadi melihat ini bahwa ya ini menarik sekali sekarang ini kita melihat
bagaimana mengejar atau mencoba untuk melebarkan sayap, untuk memperbesar pengaruh. Ya. Ini di antara negara-negara yang mampu terhadap negara-negara yang tidak mampu, sehingga kita melihat bahwa negara-negara yang tidak mampu ini juga rupanya masih ada gunanya, sehingga menjadi rebutan seperti ya boleh dikatakan gadis yang cantik diperebutkan oleh para perjaka. Ini menarik sekali melihat keadaan sekarang ini. Iya. Bang Nuim, apakah Tiongkok dan AS atau Amerika Serikat ini mampu menghindari adanya perang secara nyata, itu bukan lagi perang dingin, dalam perebutan kekuasaan atau perebutan pengaruh di kawasan Asia Pasifik ini, Bang Nuim? Ya, saya pikir apapun yang mau dikatakan tentang Ukraina ada hikmahnya. Ya. Ya, kita sedih ya, anak-anak tewas dan lain sebagainya. Bagaimana juga anak-anak di jalur Gaza itu tewas ya ketika nanti Israel melakukan serangan dan lain sebagainya. Jadi di sini menampakkan bahwa perang itu rupanya tidak semudah itu. Biar dia juga raksasa seperti Rusia, dia tidak bisa dengan mudah menaklukkan sebuah negara kecil seperti Ukraina. Nah, kita melihat Amerika mestinya sudah menarik pelajaran. Pertama, dia kalah di Vietnam, kalah telak. Itu tidak bisa dipungkiri. Apapun mau dikatakan orang, berapa? 50.000 barangkali tentaranya yang tewas. Dia mengirimkan sampai 500.000 di bawah Jenderal Westmoreland. Untuk menaklukkan Vietnam, akhirnya tidak bisa melawan Viet Cong yang mereka mengatakan itu apa itu orang-orang pakai piyama hitam gitu ya, padahal itu baju kebangsaan gitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Taliban bisa juga mengusir Amerika dan NATO angkat kaki dari Afghanistan, dan kita lihat bagaimana gagalnya Amerika di Irak. Jadi barangkali mereka juga mesti berpikir berkali-kali ini sebelum membuka front lagi untuk perang lagi, karena begini Nurdian. Ada satu kisah kita lihat ya, sekarang ini boleh dikatakan Tiongkok itu kadang-kadang adalah terjadi gesekan dengan India di perbatasan di India di bagian selatannya. Dan Tiongkok ini juga punya Tibet, walaupun Tibet itu tidak dikenal sebagai suatu bangsa yang militan, jadi mereka mungkin tidak akan melakukan perlawanan atau bangkit kembali dan lain sebagainya. Di situ ada Taiwan. Apakah Tiongkok tidak juga belajar dari segala ini? Sebab begini, seingat saya ketika waktu itu Amerika angkat kaki dari Vietnam, Tiongkok coba masuk ke Vietnam. Oleh Vietnam dibiarkan masuk, tentaranya kemudian dicegat, dipotong. Sehingga akhirnya tidak bisa keluar, udah masuk, tidak bisa keluar, macam ikan masuk bubu kata orang gila. Masuk bisa, keluar tidak bisa. Nah, di situ Tiongkok menarik pelajaran dan barangkali ya minta damai lah sudah. Jadi barangkali Tiongkok pun harus berpikir kalau Ukraina saja perlu waktu berbulan-bulan dengan kemudian dikutuk oleh berbagai bangsa, oleh perserikatan bangsa-bangsa, berapa banyak yang sudah tewas tentara Rusia yang terdiri dari anak-anak muda yang baru saja menjalani dinas wajib militer, dikirimkan ke sana dan lain sebagainya. Ini bisa nanti menimbulkan kemarahan di dalam negeri dan bisa membahayakan orang seperti Vladimir Putin misalnya. Jadi saya pikir mereka akan berpikir dalam-dalam selagi bisa, kata orang Inggris ya, Winston Churchill, jaw is better than war. Artinya rahang yang digerak-gerikkan itu berbicara itu masih jauh lebih baik daripada peperangan. Mereka akan mencoba untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan. Karena sekali kelihatan seperti Amerika itu sudah orang mengatakan ngomong gede saja. Di Vietnam kamu kalah, di Afghanistan kamu bisa dikejar-kejar, diusir oleh Taliban. Apanya yang hebat kamu? Nah, ini kan memalukan, ini kan berbahaya. Apalagi kalau mereka memikirkan sejarah nanti di masa depan anak cucu mereka bagaimana menilai mereka ini. Jadi saya pikir memang Cina belum ya, Tiongkok belum terlibat dalam sesuatu boleh bisa dikatakan petualangan nih. Kecuali pada waktu itulah coba masuk ke Vietnam, tapi kemudian menarik diri karena menganggap wah ini mungkin tidak akan bijaksana melakukan hal ini. Jadi saya berpendapat mereka akan masih berusaha setengah mati dan terus-terusan mati-matian untuk menghindari jangan sampai terjadi perbaku hantaman. Coba yang dikhawatirkan bagaimana kalau terjadi kesilapan, misalnya ada pesawat Tiongkok yang berterbang di atas Taiwan, provokasi gitu seorang komandan peleton barangkali kavaleri atau artileri
lalu menembak jatuh. Nah, ini yang perlu dihindari ini. Nah. Jadi janganlah melakukan provokasi dan jangan sampai pula terjadi kesilapan. Nah, itu dia Bang Nuim. Bagaimana sebetulnya mengatasi benturan kekuatan utama dalam sebuah perebutan pengaruh dan kekuasaan tanpa meletupkan pelatuk senjata, Bang Nuim? Itu dia. Ini kan bisa dilihat bahwa biasanya yang mengambil keputusan untuk berperang itu adalah politisi yang saling kenal satu sama lain. Yang nanti diterjunkan ke medan laga itu adalah tentara yang tidak tahu apa-apa antara satu dengan yang lain. Nah, ini mereka mesti berpikir, kalau mereka bisa sebagai diplomat, sebagai manusia yang berakal, manusia yang berbudi pekerti, berakhlak dan lain sebagainya, di situ ada perserikatan bangsa-bangsa, walaupun memang perserikatan bangsa-bangsa ini sering sekali kelihatan memang sama sekali tidak berdaya, impoten kata orang. Tetapi kalau sudah sampai barangkali antara Tiongkok dengan Amerika, jadi ini bukan hanya Amerika. Ini Amerika tentunya dengan NATO, dan Tiongkok juga barangkali bukan hanya dengan Tiongkok, tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, Tiongkok tidak bisa mengharapkan bantuan dari Rusia, karena Rusia sendiri sekarang sedang kewalahan, ya, dia masih belum bisa menyebut ibu kota Ukraina misalnya Kiev dan lain sebagainya. Ini semuanya menunjukkan keterbatasan kemampuan senjata itu sendiri. Ini kecuali kalau mereka menggunakan senjata nuklir seperti yang digunakan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kalau saya melihatnya kemungkinan akan terjadi benturan, ya, atau perang panas antara Tiongkok dengan Barat, ya, itu saya pikir agak tipis kemungkinan. Walaupun barangkali Tiongkok ingin mencoba, sekarang sudah punya kekuatan yang begitu dahsyat, yang dikagumi, punya senjata yang katanya bisa antar benua dengan kecepatan 4 kali 5 kali dari kecepatan suara dan lain sebagainya. Tapi belum tentu itu memenangkan peperangan. Belum tentu itu memenangkan peperangan. Yang memenangkan peperangan itu adalah infanteri. Itu infanteri yang masuk, dan itu berarti bagaimana mereka harus menyambung nyawa tentaranya. Apakah itu demi kepentingan masa depan, atau itu merupakan suatu perbuatan yang sia-sia, kata orang, arang habis besi binasa. Tapi Bang Nuim, Asia Tenggara dan khususnya Indonesia menjadi hotspot bila pertikaian atau peperangan ini kemudian terjadi. Apakah akan berdiri di tengah-tengah ataukah harus memihak salah satu di antara kedua pihak? Karena bisa dikatakan bahwa kalau salah dalam menilai, ya pasti akan menyebabkan bulan-bulanan dalam konflik internasional seperti ini, Bang Nuim. Itulah dia. Tapi Indonesia kan kita alhamdulillah punya politik luar negeri bebas aktif. Jadi kita dalam hal ini bisa netral dan bisa berperan sebagai juru damai. Tapi netralitas sendiri pun belum tentu menguntungkan. Dalam artian begini, pengarang Inggris Graham Greene itu pernah menulis suatu cerita, suatu novel bagus sekali. Dia mengatakan 500 tahun Swiss netral, aman, tentram, gemah ripah, loh jenawi, yang dihasilkannya hanya jam dinding yang ada burung kecil, koko begitu. 500 tahun Italia itu bergolak terus-terusan, perang sini, perang sana antara sesama mereka sebelum Garibaldi mempersatukan Italia. Mereka bisa menghasilkan Leonardo da Vinci, bisa menghasilkan Botticelli, menghasilkan. Jadi barangkali ketidakamanan itu juga bisa membuat orang menjadi lebih kreatif, walau alam. Tapi yang sebaiknya seperti dikatakan oleh Benjamin Franklin, salah seorang bapak pendiri Amerika, belum pernah dalam sejarah ada peperangan yang baik dan perdamaian yang buruk. Ya, Bang Nuim, pemerintah Indonesia juga, ini kan Indonesia terutama, ini menjadi salah satu negara besar di kawasan Asia Pasifik. Apakah ini artinya Indonesia harus punya peran lebih untuk mencegah terjadinya konfrontasi antara Amerika dan Tiongkok? Misalnya mungkin dengan melakukan terobosan seperti boleh dikatakan silent diplomasi gitu. Diplomasi senyap untuk mendekati masuk ke Amerika, kemudian masuk ke Tiongkok juga untuk meredam bara masing-masing kedua negara ini. Betul, tapi kita mesti punya kekuatan yang diakui dunia, kekuatan moral misalnya. Karena begini, Nurdian, tidak banyak dibicarakan sekarang ini. Saya juga heran ketika terjadi ketegangan yang sangat-sangat meresahkan banyak orang di tahun 1962. Ketika terjadi ketegangan antara India dan Tiongkok, sehingga betul-betul
dikhawatirkan terjadi perang frontal antara kedua negara besar ini, ya, besar dari jumlah penduduk, itu Indonesia mencoba melalui Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio mencoba untuk menjadi juru damai. Ya. Jadi kita sudah pernah mempunyai peranan seperti itu di zaman Soekarno, itu di zaman Orde Lama melalui Dr. Subandrio kita sudah pernah. Karena Subandrio ini dianggap orang yang punya kemampuan luar biasa di bidang diplomasi. Saya ingat ketika saya di London itu bicara dengan sejumlah anggota parlemen, mereka mengatakan waktu Dr. Subandrio ketika menjadi wakil Indonesia di London, itu dia tidur tidak sama istrinya di tempat tidur, tapi dia turunkan tilam dia di lantai. Karena apa? Dia nanti jam 4 baru tidur. Dia baca buku Shakespeare, baca ini itu. Waktu ditanya, ngapain? Ya supaya saya tahu, katanya. Sebagai diplomat, kalau mereka mau bicara Shakespeare, saya bisa bicara Shakespeare. Jangan hanya bicara politik. Ya begitulah hebatnya seorang Subandrio pada waktu itu, ya. Tetapi karena dia akhirnya juga pelin-pelan dia jadi masalah. Jadi kita sudah pernah berusaha untuk menjadi juru damai. Banyak barangkali yang tidak ingat. Kalau saya salah, mohon diperbaiki. Tapi saya rasa tidak. Indonesia pernah berusaha untuk menjadi juru damai dalam konflik level internasional waktu itu. Ya, betul, antara Tiongkok dengan India. Jadi sekarang pun kalau kita memang diakui sebagai sebuah negara yang punya potensi dan punya kemampuan untuk itu, kita lihat ada di November G20 ini bagaimana. Ya, kalau kita berhasil, mungkin kita akan mencatat nama dan kita bisa menjadi juru damai karena kita punya politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ya, dan itu juga sekarang sedang ujian bagi Indonesia, terutama ketika Rusia datang, kemudian Amerika ngambek gitu Bang Nuim untuk datang ke G20 gitu Bang Nuim ya. Ya, ini yang penting itu bagaimana rambut tak putus, tepung tak berserak kata orang. Nah, terselenggara G20 dan dihadiri oleh semua negara-negara yang penting di dunia ini, terutama tentu saja Amerika dan Rusia bisa. Dalam hal seperti itu, mungkin itu bisa digunakan kesempatan untuk jadi tidak ada kehilangan muka kan. Kalau mereka mesti bilang, oh saya nggak mau ke sana, saya nggak mau. Ini kalau berjumpa di tempat yang netral, mungkin itu bisa lebih kondusif untuk menciptakan perdamaian, insya Allah. Ya, lebih baik mungkin rukun dan guyub gitu Bang Nuim ya. Oh jelas. Seperti dikatakan oleh Benjamin Franklin, belum pernah ada peperangan yang baik dan perdamaian yang buruk. Tidak pernah ada kata dia ya. Jadi ini dikatakan dalam sebuah buku yang baru saya baca, The Lessons of Terror, oleh seorang ahli sejarah militer Amerika bernama Caleb Carr. Dia mengutip, menariknya, dia mengutip dari ayat Al-Quran yang mengatakan, perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tapi jangan memulai, karena Allah tidak suka agresor. Ini kita jadikan pegangan, kita bisa mengatakan juga kepada mereka, karena orang seperti Joe Biden ini juga suka mengingat hadis, kadang-kadang dia sampaikan hadis yang dia dengar itu kepada orang lain. Jadi siapa tahu? Ya, mudah-mudahan eskalasi mereda, perekonomian dunia juga semakin meningkat dan semakin baik. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MJ Radio Network. Salam sehat Bang Nuim, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan MJ